Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak Tuhan. Apa kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Wah, pasti semuanya sudah kangen untuk ketemu dengan Ibu Guru dan Bapak Guru. Ya, Ibu Guru dan Bapak Guru juga rindu untuk bertemu dengan kalian. Tapi kita harus tetap bersabar untuk mengikuti anjuran dari pemerintah untuk beribadah dari rumah. Ya, Ibu Guru mau sapa dulu anak-anakku yang ada di rumah. Ya, mana suaranya? Indria Angkasa? Suaranya Indria Golguta mana? Indria Bukit Sion? Ya, sekarang anak kecil Bukit Sion mana suaranya? Ya, anak kecil Kanaan, mana suaranya? Anak kecil Golguta, anak kecil Angkasa, dan anak kecil Yerusalem mana suaranya? Ya, Tuhan sudah memanggil kita semua untuk datang beribadah kepadanya. Ayo semuanya kita berdiri. Ya, sebelum kita ibadah Ibu Guru dulu semuanya badannya digerakkan. Ya, tangannya semua gerakan ke kiri dulu. Ya, gerakkan ke kanan. Oke, sudah siap? Kita memuji Tuhan, kita sama-sama menyanyi, Tuhan memanggil namamu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, biasanya kalau di rumah, mama atau bapak panggil, disuruh untuk pergi beli garam. Biasanya anak-anak langsung melaksanakan tugas dari mama atau bapak, atau malas. Jawab malas atau minta imbalan. Berapa gajiku, Mama? Ya, anak-anak Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan melaksanakan panggilan atau tugas dari Mama sama Papa. Karena itu salah satu bentuk kasih kita kepada orang tua kita. Sama seperti Tuhan juga sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Seperti kasihnya Tuhan yang panjang dan lebar.
Kita menyanyi untuk Tuhan, kasih Yesus panjang dan lebar. Semuanya berdiri. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Ya, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca mazmur dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-21. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, boleh bersama-sama dengan ibu guru. Yang belum bisa, ya didengarkan ya. Kalau sudah, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan sama Ibu Guru Melsi. Sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Ya, Ibu Guru kurang dengar. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita nyanyi, berfirmanlah Tuhan. Dengan kasih silakan. Pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Nah, sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu. Semuanya masih ingat Nabi Elia? Masih ingat? Nah, masih ingat ya? Hari ini kita masih akan mendengar cerita tentang Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia tidak sendiri. Ada seorang yang mirip-mirip namanya dengan Nabi Elia. Siapa dia? Dia adalah Elisa. Siapa? Elisa. Nah, Nabi Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, kemudian juga membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, Nabi Elia akan diangkat Tuhan ke sorga karena dia taat kepada Tuhan. Tetapi sebelum Nabi Elia diangkat Tuhan ke sorga, Tuhan mau supaya ada yang gantikan Nabi Elia. Supaya ada yang gantikan Nabi Elia melayani Tuhan. Nah, siapakah yang akan menggantikan Nabi Elia untuk melayani Tuhan? Dia adalah
Elisa. Nah, apakah Elisa ini akan menjawab panggilan Tuhan? Apakah dia mau menuruti panggilan Tuhan? Kita akan dengarkan ceritanya. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau minta Tuhan menolong kita semua. Mari anak-anakku semuanya lipat tangan. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami semua. Tuhan menolong kami dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami jikalau ada perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang sudah kami lakukan kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti maksud firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ketika itu Elisa sedang membajak sawah. Dia membajak sawah menggunakan 12 pasang ekor lembu. Nah, saat Elisa sedang membajak sawah, lewatlah Nabi Elia. Nah, Nabi Elia kemudian mendekati Elisa. Ketika dia sudah dekat dengan Elisa, Nabi Elia kemudian membuka jubahnya dan melemparkannya kepada Elisa. Apa maksudnya? Kenapa itu Nabi Elia melemparkan jubahnya ke Elisa? Nah, anak-anak sekolah minggu, maksudnya adalah Nabi Elia mau memanggil Elisa untuk mengikuti dia, melayani Tuhan. Nah, apakah Elisa mengerti maksud Nabi Elia? Ternyata Elisa tahu, dia mengerti maksud Nabi Elia bahwa Elia mau panggil dia untuk ikut melayani Tuhan bersama-sama. Nah, apakah Elisa mau dipanggil oleh Nabi Elia? Ternyata Elisa adalah orang yang mau taat kepada Tuhan. Karena itu, Elisa menjawab panggilan Nabi Elia. Elisa bilang sama Nabi Elia, saya akan mengikuti engkau. Tetapi, bolehkah saya pulang dulu ke rumahku? Di rumahku masih ada ayah dan ibuku. Saya mau minta izin dulu. Nabi Elia bilang sama Elisa, kamu boleh pulang dulu untuk minta izin kepada orang tuamu. Akhirnya Elisa pulang ke rumahnya. Dia pulang minta izin kepada ayah dan ibunya dan juga kepada teman-temannya. Nah, Nabi Elisa ini memotong lembu, kemudian memasak lembu itu dan mereka makan bersama dengan kedua orang tuanya dan juga teman-temannya. Setelah Elisa dan keluarganya makan, Elisa kemudian pamit kepada kedua orang tuanya. Elisa mencium kedua orang tuanya, kemudian dia pamit. Dia pamit untuk ikut Nabi Elia melayani Tuhan. Nah, setelah Elisa pamit kepada kedua orang tuanya, dan juga teman-temannya, dan juga orang di dalam rumahnya, Elisa kemudian pergi mengikuti Nabi Elia. Ternyata Elisa adalah seorang anak Tuhan yang mau taat untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dia mau setia mengikuti panggilan Tuhan. Karena itu, kemanapun Nabi Elia pergi, di situ juga Elisa pergi. Dia ikut kemanapun,
Nabi Elia pergi. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang mau taat sama Tuhan? Taat sama firman Tuhan. Termasuk taat sama mama dan papa di rumah. Pasti semuanya mau ya, taat sama Tuhan, taat sama mama dan papa di rumah. Nah, anak-anak sekolah minggu, waktunya Nabi Elia untuk dipanggil oleh Tuhan naik ke sorga. Nah, karena itu berjalanlah Nabi Elia dan juga Elisa menuju Sungai Yordan. Nah, di Sungai Yordan itulah Nabi Elisa diangkat oleh Tuhan ke sorga. Dan Elisa menyaksikan Nabi Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Dan saat Nabi Elia terangkat ke sorga, jubahnya jatuh ke tanah. Dan jubah itu diambil oleh Elia. Kemudian Elia pulang kembali. Elia sudah siap untuk menggantikan Nabi Elisa melayani Tuhan. Elisa siap untuk selalu taat, setia mengikuti panggilan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menolong Elisa meskipun tidak ada lagi Nabi Elia yang akan menemani. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus juga akan selalu menolong kita untuk selalu setia, taat kepada Tuhan, setia, patuh sama mama dan papa kita di rumah. Demikianlah cerita Alkitab hari ini, dan pembacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-20 sampai 21. Semua buka Alkitabnya. Semua buka Alkitabnya yang sudah bisa membaca. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Yang belum bisa membaca, dengarkan ibu guru yang bacakan. Semuanya sudah dapat? Kalau sudah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab sama seperti Elisa. Ketika dipanggil oleh Tuhan, dia langsung menjawab panggilannya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Sudah siapkah kita juga menerima panggilan dari Tuhan?
Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan, tanda syukur kita kepadanya. Sebelum memberikan persembahan, kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur pasal yang ke-54, ayatnya yang ke-8a. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Amin. Ya, memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi sama-sama, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulang sekali lagi, semuanya anak-anak Tuhan, mari berdiri dengan penuh sukacita kita berdoa. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. silakan duduk kembali. Ya, doa persembahan dan doa syukur yang dipimpin oleh Ibu Guru Nelsi. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari Ibu Guru yang pimpin, anak-anak sekolah minggu ikut di dalam hati. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur lagi Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami boleh beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Alkitab. Kami mau juga mendengar panggilan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan patuh kepada kedua orang tua kami di rumah. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami di rumah, anak-anak sekolah minggu, mungkin ada yang sakit. Tuhan Yesus tolong, kiranya Tuhan menyembuhkan. Demikian juga mungkin ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Yesus juga kiranya mau menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, Tuhan kiranya menolong kami semua yang bersekolah. Tuhan berikan kami semangat, supaya kami tetap semangat bersekolah, meskipun kami masih harus sekolah dari rumah kami masing-masing. Kami juga mau berdoa buat kami yang bermain,
Tuhan senantiasa menjaga kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus juga kiranya senantiasa menjaga bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Ya, anak-anak, kita ada aktivitas menghafal. Hafalannya itu dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat A. Jadi anak-anak, nanti ayat hafalannya ini dikumpul pada lambat hari Jumat. Ya, kalau sudah dikumpul nanti, ya videonya akan ditampilkan di ibadah selanjutnya. Oke, sebelumnya itu kita baca dulu bersama-sama. Ya, silakan buka Alkitabnya, Efesus pasal 1 ayat yang keempat A. Efesus 1 ayat yang keempat A. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ulang sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Coba kita lepas, ditutup dulu Alkitabnya. Kita coba hafal satu kali. Sudah, kita bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ulang sekali lagi. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi nanti ini videonya boleh minta tolong sama orang tua, mama atau papa atau kakaknya untuk direkam, lalu dikirimkan sama ibu gurunya. Nanti videonya ditampilkan di ibadah selanjutnya. Oke? Ya, anak-anak Tuhan, silakan berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ya, anak-anak, Tuhan sudah memilih kita dan memanggil kita sebagai anak-anak yang sudah dipanggil dan dipilih. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita menutup ibadah kita. Ayo kita berdiri semuanya, kita tutup ibadah kita. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Silakan duduk. Sampai jumpa ibadah kita selanjutnya. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.